Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan.
Shalom. Anda akan mendengarkan program Kuasa Dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kasih-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Termasuk Engkau memberi kesempatan kami untuk terus menggali rahasia kebenaran firman-Mu, rahasia kerajaan Allah yang kami butuhkan. Kau selalu memberi kesempatan kepada kami, walaupun dalam waktu yang sekejap, tapi kami akan menerima banyak berkat daripada-Mu melalui renungan firman kebenaran hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap menerimanya dengan sukacita dan segenap hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini adalah dari Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 2. Mari kita membacanya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Di ayat ke-1 ini kita sekarang mengetahui dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kita. Nah, dari mana datangnya sengketa di antara kita? Sengketa itu adalah perselisihan, perseteruan, bahkan konflik. Ada konflik yang nyata sampai terjadi perang mulut, perdebatan, perbantahan, penghakiman, perkataan maki-makian, adu mulut, perkataan-perkataan saling menyalahkan, juga pertengkaran, dan bahkan bisa menjadi perkelahian fisik, adu fisik. Yang sebetulnya ini tidak perlu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang kerajaan Allah yang sudah mengenakan karakter yang baru, yaitu karakter Kristus yang mulia. Dengan orang di luar saudara seiman saja, kita sebenarnya tidak perlu sampai terjadi seperti itu. Apalagi dengan saudara seiman. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan kita harus hati sepikir. Kita harus bersimpati satu dengan yang lain. Kita harus hidup dalam kasih Kristus yang kudus satu dengan yang lain. Kita harus mudah mengampuni satu dengan yang lain. Karena apa bisa terjadi sengketa? Karena hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Mengapa dikatakan dalam firman ini hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Karena kita belum menginginkan keinginan pribadi atau hawa nafsu pribadi ini diganti dengan keinginan dari Allah yang berasal dari rencananya yang indah sebetulnya, mulia dan terpuji buat kita. Kita masih mau mengikuti keinginan sendiri. Kita masih mau mengumbar hawa nafsu kita, padahal keinginan yang berdasar dari hawa nafsu sendiri itu banyak terkontaminasi, banyak pengaruh dari keinginan-keinginan duniawi. Masalahnya sekarang, relakah engkau sejak percaya kepada Yesus mengizinkan keinginan Bapa Surgawi yang ada di dalam kita? Keinginan Bapa Surgawi tidak akan menjerumuskan engkau, tidak akan menghancurkan engkau, tapi bahkan membawa engkau kepada rencana yang indah dan mulia. Rencana yang tepat untuk Anda dan saya. Termasuk kita akhirnya mengalami sengketa dengan orang lain karena kita tadi belum mau melepas
keinginan pribadi itu tadi. Keinginan pribadi yang masih banyak tercemar oleh hawa nafsu duniawi. Kita belum mau melepaskannya, bahkan kita tidak mau ditinggalkannya. Akibatnya kita juga sering salah pandang terhadap orang lain, salah sikap hati kepada orang lain, salah pengertian dan orang lain, iri hati kepada orang lain, sehingga melahirkan sikap-sikap yang tidak terpuji dan kurang mulia dalam tindak tanduk kita. Ini yang akhirnya menimbulkan sengketa, pertengkaran, perseteruan, konflik, perselisihan, bahkan perkelahian. Itu sebabnya rendahkanlah hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, untuk Dia bisa memimpin kita dengan leluasa seturut kehendak-Nya, sehingga kita menjalani kehidupan ini juga seturut dengan keinginan-keinginan hati Allah yang mulia. Ayat yang kedua, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, tadi sudah saya sebutkan, karena kita masih mempertahankan hidup dalam hawa nafsu sendiri, keinginan sendiri, dan kemudian kita tidak memperolehnya, kita menjadi iri hati kepada orang lain yang memperolehnya. Kita menjadi marah karena kita tidak mencapai tujuan keinginan kita. Itu sebabnya ayat firman Tuhan ini mengatakan, lalu kamu membunuh. Membunuh belum tentu pakai pisau belati atau pakai senapan, tapi juga perkataan kita yang tajam tapi tidak berdasar, perkataan yang melukai, menghancurkan orang lain, itu juga bisa membunuh seseorang, walaupun membunuh dengan cara pelan-pelan. Termasuk kalau kita membenci seseorang, itu juga sudah tergolong membunuh, walaupun tidak memakai tangan kita. Nah, itu semuanya didasari dari apa? Dari apa yang kau inginkan, dari hawa nafsumu pribadi yang hanya untuk memuaskan jiwa dan kedagingan kita, tidak kita peroleh. Sehingga kita marah pada diri sendiri, marah pada lingkungan, marah kepada orang lain yang sebetulnya masing-masing tidak tahu di mana titik persoalannya. Karena titik persoalannya ada dalam jiwa kita yang masih mau dikuasai oleh hawa nafsu pribadi yang sudah tercemar dengan roh-roh duniawi, dan itu hanya untuk memuaskan jiwa dan kedagingan kita. Mari sekarang izinkan Allah sungguh-sungguh berkuasa bersama dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya, bahkan firman-Nya, untuk menjadi manual hidup kita, dasar perjalanan hidup kita, bahkan menjadi hidup kita sendiri. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 2, kita akan membahas ayat yang keduanya. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Seringkali kita selalu menghendaki supaya apa yang kita inginkan, yang keinginan kita itu belum tentu selaras dengan keinginan Tuhan untuk kita,
selalu terjadi. Dan untuk itulah kita akan berjuang, berusaha untuk mendapatkannya. Walaupun perjuangan dan usaha yang kita lakukan untuk mendapatkannya seringkali tidak sesuai dengan cara-cara kerajaan Allah. Kita mengandalkan kekuatan kita cari trik-trik, kita cari jalan sendiri, kita putar otak untuk bisa mendapatkan itu. Tapi pada akhirnya ternyata gagal. Dan kalau sudah gagal kita marah. Kita berkata, katanya Tuhan itu baik, tapi mengapa aku mengerjakan ini gagal? Bukan Tuhan berkurang kebaikannya, karena kebaikan Tuhan itu tak pernah berubah. Tapi karena kita untuk mendapatkan yang kita inginkan, kita itu lupa menyelaraskan keinginan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan buat saya atau tidak. Kita melupakan itu. Bahkan kita bisa memeras keringat, memeras otak, memakai waktu semikian rupa untuk mendapatkan kita inginkan itu, tapi juga akhirnya gagal. Jangan menyalahkan Tuhan. Kita lupa bahwa sebetulnya apa yang kita inginkan, pertama harus selaras keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan. Yang kedua, jangan mengupayakan dengan usaha kekuatan kedagingan, tapi melalui cara-cara Tuhan. Dan bagaimanakah kita mendapatkan cara-cara Tuhan itu? Dengan berdoa. Karena berdoa, Roh Kudus akan menerangi pikiran dan hati kita, bahkan mata roh kita, sehingga bisa melihat jalan-jalan yang sudah dibuka oleh Tuhan untuk kita lewati. Bahkan Dia akan memberikan kemampuan pada kita untuk melewati jalan-jalan Tuhan itu. Sehingga apa yang kita lakukan dengan jalan-jalan Tuhan itu, cara-cara Tuhan itu, kita akan sampai kepada tujuan. Kita tidak akan gagal. Karena di situ bukan kekuatan kedagingan manusia yang melakukannya, tetapi kekuatan supranatural yang akan memampukan kita. Kalau kita berdoa, apa yang kita lakukan? Apakah hanya sekedar mengucapkan suara kepada Tuhan? Tidak. Tapi kita harus tahu bahwa dalam doa kita sedang mengerjakan cara-cara Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan, kita tinggal mengikuti saja untuk meraih keinginan Tuhan sesuai dengan rencananya yang indah bagi kita semua. Jadi berdoa itu mengerjakan sesuatu. Berarti di dunia ini sekarang kita sangat mengandalkan kekuatan kedagingan kita. Kita harus betul-betul bekerja sama dengan Tuhan. Maka dengan doa itu kita akan dibuat berhasil oleh Tuhan, menerima dan menikmati keinginannya yang besar dan mulia sesuai dengan rencananya untuk kita semuanya. Jangan berikan waktu yang tersisa untuk berdoa kepada Tuhan. Berikan waktu yang terbaik, karena sekali lagi doa adalah bekerja di alam roh dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus, mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, dan dengan iman yang tepat. Mungkin Anda merasa sudah berdoa, tapi ternyata engkau belum mendapatkannya. Kemudian kau mulai mencurigai Tuhan. Tuhan tidak mau dengar doa saya. Mungkin doa saya kurang berkuasa. Atau kemudian kita
kecewa, marah kepada Tuhan, kemudian kita bosan untuk berdoa, dan kita mengambil keputusan, mending aku tidak berdoa saja. Karena ternyata sudah berdoa tidak berhasil, tidak terjadi. Bukan itu masalahnya. Masalahnya yang harus kita ketahui adalah ketika mengapa doa kita tidak terjadi. Yang pertama adalah kita berdoa dengan salah. Dan doa yang salah adalah doa yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa belum waktunya Tuhan untuk merealisasikan yang kita doakan itu, karena belum waktunya. Kita akan bahas dulu yang pertama, bahwa yang kita doakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang Kristen bertanya, nah terus untuk kita mengerti kehendak Tuhan supaya kita tidak salah berdoa bagaimana? Gampang, asal kita semua mau melakukannya. Karena kehendak Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan. Itu yang paling simpel dulu. Kalau kita belum bisa mendengar suara Roh Kudus, tidak usah lah, aku belum bisa mendengar suara Roh Kudus, saya belum tahu kehendak Tuhan. Makan firman dulu. Makan itu firman, maka engkau akan tahu kehendak Tuhan untuk hidup kita. Apa yang sudah tertulis dalam firman itu tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh diganti-ganti. Itulah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Misalnya saya ambil contoh, kesembuhan sudah diberikan oleh Allah Bapa melalui penebusan Yesus Kristus. Dan dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dan Yesaya 53, jelas bahwa Yesus telah menanggung penyakit kita, sehingga oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Jelas bukan? Kalau begitu, kesembuhan sudah tersedia. Nah, bagaimana kita sekarang betul-betul mengalami kesembuhan secara realita? Ambil kesembuhan itu dengan iman. Ambil dengan iman artinya berdoa, doa yang profetik. Doa yang profetik itu berkata-kata dalam doa sesuai dengan apa yang dikatakan firman. Kalau kita sakit, kita tidak mohon-mohon kesembuhan, tapi apa yang perlu kita katakan dalam doa? Terima kasih Tuhan, oleh bilur-bilurmu aku telah sembuh, karena Kau telah menanggung semua sakit penyakit saya. Ucapkan itu sampai hatimu meluap dengan ucapan syukur, dan imanmu kau rasakan begitu teguh. Kesembuhan akan terjadi di dalam hidupmu. Kita bisa ucapkan berulang kali, karena sama dengan katakan Indonesia sudah merdeka, bukan akan merdeka. Sekarang kalau Indonesia sudah merdeka, mengapa kita perlu berkali-kali mengucapkan, bahkan meneriakkan dengan bangga, dengan semangat, Indonesia sudah merdeka, atau merdeka, merdeka, merdeka. Mengapa? Karena semakin kita banyak mengakui, kepercayaan dalam hati kita semakin teguh dan semakin kuat. Dan apa yang kita akui itu semakin jelas, semakin nyata terjadi dalam kehidupan kita. Sama ketika sakit, katakan bukan hanya sekali dua kali, haleluya, saya sudah sembuh oleh bilur Yesus. Nah, ini namanya doa mengambil dengan iman. Karena apa? Itu yang dikehendaki Allah, sebab firman-Nya berkata kita telah disembuhkan. Begitu juga dengan berkat-berkat yang lain. Begitu juga dengan karakter Yesus.
Karakter Yesus yang ada dalam Galatia 5 ayat 22-23 itu sudah ada dalam diri kita saat kita lahir baru. Kalau itu belum terjadi, mari kita sekarang berdoa dengan iman. Doa pengakuan iman. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saya adalah anak Allah yang murah hati. Saya adalah anak Allah yang penguasaan diri. Kalau Anda merasa atau orang banyak mengatai kita bahwa kita orang yang pemarah, orang yang tidak bisa penguasaan diri, tapi Anda jangan berkata seperti apa yang dikatakan orang. Katakan seperti apa yang dikatakan firman. Itu namanya doa pengakuan iman. Nah, itulah kehendak Tuhan yang terjadi pada hidup kita. Berkat materi, berkat jasmani, berkat rohani, semua sudah terjadi karena Yesus sudah mati, bangkit, dan hidup kembali untuk kita. Jadi untuk kita berdoa sesuai dengan kehendaknya, tinggal pikiran hati kita itu harus penuh dengan firman. Makanya jangan males loh makan firman. Jangan kita sembrono memperlakukan firman. Makan firman dengan segenap hati. Rasakan, resapi, renungkan. Biar firman sekarang yang menguasai pikiran dan hati kita, sehingga firman semakin kuat bekerja melalui kuasanya dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan bingung-bingung ketika kita harus berdoa sesuai dengan kehendaknya. Sebetulnya semuanya sudah diselesaikan oleh Yesus. Tinggal ambil dan terima dengan iman. Itu yang dimaksud kehendaknya yang ada di dalam firman Tuhan. Yang perlu kita doakan dalam minta roh hikmat. Supaya apa? Kita bisa mengerti kehendaknya melalui firman-Nya. Kita bisa mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan keputusannya, sesuai dengan kehendaknya. Dan yang kedua adalah belum waktunya. Sangat sering kita terburu-buru dan memburu-buru Tuhan untuk Tuhan menyelesaikan waktu dengan kita. Padahal Tuhan tahu, nak, belum waktunya kamu menerima yang ini. Oke, yang ini memang kamu butuhkan, tapi belum tiba waktunya sekarang. Karena apa? Ketika saya berikan kepadamu, kamu ternyata belum bisa mengelola dengan bagus. Kamu belum teruji, kamu belum terlatih. Nah, dalam masa menunggu ini saya mau melatih kamu, mendewasakan kamu, mematangkan kamu, memampukan kamu. Untuk apa? Ketika engkau menerima apa yang engkau sudah doakan ini, dan itu sesuai dengan kehendakku, maka aku akan memberikannya dengan waktu yang tepat. Sama gambarannya ketika seorang anak, masih anak-anak, ketika dia minta mobil kepada orang tuanya, apakah orang tuanya akan memberikan mobil dan begitu saja memberikan kunci untuk anak ini mengendarai mobil itu sendiri? Tentu saja tidak. Kalau orang tua seperti ini, maaf, kurang hikmat dan kurang bijaksana. Tentu orang tua ini akan memberi mobil ketika anak ini sudah cukup usianya. Yang pertama, dia bisa bertanggung jawab atas mobil itu dan atas pemakaian mobil itu. Yang kedua, dia menjadi orang yang bisa dipercaya. Yang ketiga, memang sudah cukup matang dan dewasa. Dia sudah bisa saya berikan mobil ini. Sama sebetulnya pengertiannya. Bagaimana Bapak Surgawi pasti akan memberikannya kepada kita ketika Bapak Surgawi sudah melihat bahwa
kita sudah cukup mampu, cukup terlatih, bisa dipercaya, kita bisa bertanggung jawab atas pemberian Allah itu, dan kita akan mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Kita sudah cukup matang, cukup dewasa, cukup memahami, cukup bijaksana, cukup berhikmat. Artinya cukup mampu menerimanya dari Tuhan. Nah, ini dua hal yang harus kita fahami, supaya dalam kehidupan kita tidak banyak hidup di dalam kesalahan, termasuk hidup dengan sesama. Kita tetap menjadi berkat dan menjadi contoh. Kita akan membuka firman-Nya dalam Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai dengan 3. Korah bin Yishar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu, segenap umat ini adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan?" Nah, pada suatu hari orang-orang Israel ini dikumpulkan, dan yang dikumpulkan termasuk orang-orang yang kenamaan. Mereka mendatangi Musa dan Harun untuk apa? Hanya untuk menyampaikan perkataan pemberontakan dari hati mereka. Itu sebabnya mereka berkata, "Sekarang cukuplah itu, Musa. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah?" Artinya mereka mau menghentikan Musa, melengsarkan Musa, menurunkan jabatan Musa sebagai pemimpin atas bangsa Israel. Dan mereka lupa bahwa sebetulnya yang menjadikan Musa pemimpin itu adalah pilihan Allah. Sampai mereka berkata, "Kita ini semuanya adalah orang-orang kudus. Masa iya Tuhan gak bisa menjadikan kami pemimpin? Masa iya Tuhan tidak bisa berkata-kata kepada kami? Sudah cukup Musa." Nah, sebetulnya mereka melakukan hal itu karena apa? Mereka marah, mereka iri hati, mereka mau menjadi pemimpin. Mereka rakus jabatan, mereka rakus posisi, mereka rakus kondisi. Mungkin kita bukan masalah jabatan, tapi hal-hal lain, kedudukan dalam pelayanan, atau mungkin barang-barang tertentu yang dimiliki oleh seseorang, baik itu berupa kekayaan rohani, kekayaan materi, atau hal-hal lain yang ada di dalam diri seseorang, dan kita tidak seperti dia. Persis seperti apa yang saya sampaikan pada minggu pertama dalam khotbah ini. Muncul iri hati, muncul perasaan tidak suka, muncul reaksi-reaksi yang tidak terpuji dari diri kita kepada orang itu dan sebagainya. Muncullah salah pengertian, timbullah sikap hati yang tidak benar, cara memandang yang kurang bagus, dan sering terjadi salah pengertian. Itu yang dialami oleh orang-orang Israel. Padahal setiap pemimpin, kalau bukan Tuhan yang mengangkatnya, tidak pernah seseorang bisa menjadi pemimpin. Karena melalui orang yang diangkat jadi pemimpin itu, Tuhan mau melaksanakan rencananya, dan Tuhan melihat dia mampu aku pakai. Dia menjadi alat pilihan di tanganku. Kita seringkali
ingin menerapkan keinginan kita sendiri. Kita mengenyampingkan keinginan Tuhan. Padahal keinginan kita belum tentu lebih bagus dengan keinginan Tuhan, karena keinginan Tuhan itu selalu diterapkan pada kita sesuai dengan rencananya yang indah untuk kita. Kita seringkali mau mengelola hidup kita sendiri. Kita merasa memiliki diri kita sendiri. Bahkan kita gegabah berpikir, aku juga bisa seperti orang Israel. Kami juga bisa seperti kamu. Mereka juga lupa bahwa segala sesuatu bukan dari kekuatan sendiri, tapi dari Roh Allah. Bukan kuat dan bukan gagah, tapi oleh Roh Tuhan. Jadi jelas di sini kemarahan atau ketidakkudusan pemikiran, hati dan sikap daripada orang Israel. Mereka mencoba memaksakan diri untuk keinginan pribadinya yang dari hawa nafsu kedagingan terjadi, sehingga mereka marah. Dan marah itu karena apa? Mengapa mereka tidak menjadi pemimpin? Mengapa aku tidak sekaya dia? Mengapa berkat-Mu lebih sedikit daripada dia? Mengapa dia lebih terkenal daripada saya? Mengapa dia begitu menarik daripada saya? Dan begitu banyak macam hal-hal yang salah, yang tidak kudus bisa muncul, bisa terbit dalam pikiran dan hati kita. Mereka ingin posisi Musa. Kadang-kadang di antara kita juga menginginkan kondisi orang lain, menginginkan harta orang lain, menginginkan posisi orang lain, menginginkan kekayaan orang lain, menginginkan segala sesuatu yang kita melihat diri kita belum ada. Ini salah besar, karena semuanya itu sudah diatur oleh Tuhan, dan Tuhan itu maha adil. Ingat bahwa hal seperti ini juga adalah hawa nafsu dari kedagingan. Padahal kalau kita sekarang menyerah total dengan penuh rendah hati, penuh percaya, iman yang tulus kepada Tuhan, kita tahu Tuhan tidak pernah mereka-reka yang jahat, tapi selalu mereka-reka yang baik buat kita. Manusia memang bisa mereka-reka yang jahat, mungkin Anda pernah mengalaminya, tapi Tuhan tidak pernah bisa menipu dirinya sendiri, yang maha kasih, maha kudus, maha mulia, maha adil, maha kuasa, maha pemilik segala-galanya, dengan hal-hal yang di luar itu, dengan hal-hal yang buruk. Tidak pernah Allah Bapa Surya merencanakan keburukan buat kita. Jadi percayalah seperti yang dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Saya akan ulang sekali lagi kalimat ini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, jelas sekali segala yang baik, bahkan pemberian yang baik, dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi percayalah dengan pasti, segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna, nah ini yang luar biasa lagi, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi pasti selalu yang baik, terbaik di matanya, juga terbaik di mata kita.
tidak akan pernah rugi ketika Anda lebih baik dan lebih cerdas, berhikmat dan bijaksana untuk mengambil keputusan dalam kehidupanmu. Saya mau selalu menerima pilihan Tuhan, karena pilihan Tuhan selalu yang terbaik dan anugerahnya sempurna. Ayat firman Tuhan yang kita bahas adalah Yakobus 1 ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, yang akan kita bahas adalah 17B-nya. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kita harus rendah hati dan lembut hati menerima pilihan Tuhan, memilih pilihan Tuhan. Jangan karena pilihan kita sendiri, dari keinginan kedagingan kita, hawa nafsu kita yang sudah terpengaruh oleh roh-roh duniawi. Tapi biar pilihan Dia yang kita terima dengan rasa syukur. Karena apa? Bisa dipercaya. Artinya janji ini bisa dipercaya. Mengapa firman Tuhan mengatakan bahwa siap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datangnya dari atas Bapa segala terang. Artinya itu memang yang direncanakan untuk kamu. Itu memang baik untuk kamu. Jangan mencari-cari hal yang lain lagi. Allah tidak pernah menyesatkan dan menjerumuskan kita. Bahkan sebelum kita tersandung pun Tuhan sudah menopang kita, sehingga kita tak akan pernah jatuh tergeletak. Dan yang berikutnya adalah karena hal yang dari Dia selalu yang baik, selalu yang sempurna. Sebab di dalam Dia tidak ada perubahan. Artinya tidak ada perubahan apa? Kalau janji Tuhan A, dan itu janji Tuhan selalu yang baik, tetap A. Tidak akan kemudian Tuhan akan berdoa, oh sorry ya, janjiku kemarin saya kepleset lidah, tak ganti janjinya sekarang seperti itu. Never. Tidak pernah. Tidak pernah berubah. Itu sebabnya dikatakan bahwa Allah tidak berubah. Yesus pun tidak berubah. Baik kasihnya, kuasanya, penyertaannya, berkatnya, perhatiannya kepada kita, rencananya juga untuk kita, keinginan hatinya juga untuk kita, keinginan hati yang mulia, keinginan hati yang besar, yang megah untuk kita, juga tidak pernah berubah. Waktunya untuk menentukan hal itu terjadi dalam hidup kita juga tidak akan berubah. Selalu waktu yang sangat tepat. Kemudian, atau bayangan karena pertukaran, atau janji Tuhan itu hanya semu, hanya sekedar bayangan. Tidak, janji Tuhan adalah pasti. Janji Tuhan adalah real. Janji Tuhan pasti menjadi kenyataan. Itu sebabnya mengapa kita kalau dengan firman, kita selalu mengatakan amin. Amin itu apa? Ya, pasti itu terjadi. Nah, saya percaya Anda sekarang akan bisa mengambil satu pilihan. Pilihan yang tak pernah salah. Pilihan yang benar, yang tepat, waktunya tepat. Dan juga pilihan itu pilihan yang terbaik di matanya Allah dan di mata kita. Dengan menerima pilihan dari Tuhan sendiri untuk kita. Tapi sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya ulaskan dulu 5 hal inti daripada tema khotbah terimalah pilihan Tuhan. Yang pertama, mengapa terjadi hal yang tidak baik, termasuk ada sengketa, ada
perseteruan, ada kehancuran, kegagalan, karena kita tidak melakukan apa yang diinginkan Tuhan sesuai kehendaknya, tapi kita memaksakan diri melakukan apa yang diinginkan hati kita. Padahal keinginan hati kita seringkali sudah terkontaminasi dengan kedagingan, hawa nafsu kedagingan, dan roh-roh duniawi. Yang kedua, seringkali kita ingin mendapatkan sesuatu dengan cara-cara kita sendiri. Kita tidak berdoa. Itu sebabnya segala sesuatu kerjakan dalam doa, di mana doa itu mengikuti kehendak Allah. Dan yang ketiga adalah jika Tuhan belum memberikannya, ada dua hal yang menjadi penyebab. Apa yang kita inginkan itu, baik kita inginkan dalam hati dan kita doakan, itu adalah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu keinginan dari hawa nafsu kedagingan, tidak sesuai dengan rencana Allah juga. Dan yang kedua, belum waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan tidak pernah terburu-buru, tidak pernah terlambat, juga tidak pernah terhenti. Waktu Tuhan selalu tepat untuk kita. Keempat adalah, mari kita persilahkan hawa nafsu kedagingan kita diganti oleh keinginan dan kehendak Allah yang sempurna untuk kita, sehingga kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan yang menyengsarakan kita sendiri. Dan yang kelima adalah, terimalah pilihan dari Tuhan, karena pilihannya selalu tepat dan sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.